Tugas mandiri OSI Layer, kelompok LDR, Luhut Pardemian Purba 1502-186, Dedi Setiawan 1502-138, dan Rahmat Budi Mustaqim 1502-137. Tentang OSI Layar. OSI adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Model referensi OSI atau Open System Interconnection menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Model referensi OSI secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Model Open System Interconnection OSI diciptakan oleh Organization for Standardization atau ISO. Berikut adalah cara kerja dari 7 layer OSI. Pertama data akan dipisah-pisah, kemudian data akan digabungkan lagi menjadi satu bagian. Kemudian physical layer. Lapisan ke-1 ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Kemudian data link lapisan kedua ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, read, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi 2 level anak, yaitu lapisan logical link control dan lapisan media access control. Kemudian ada network layer. Lapisan ketiga ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui interworking dan menggunakan router dan switch layer 3. Kemudian transport. Layer transport data menggunakan protokol seperti UDP, TCP, dan SPX Sequence Packet Exchange. Yang satu ini digunakan oleh NetWare. Tetapi khusus untuk koneksi berorientasi IPX, layar transport adalah pusat dari modal OSI. Layar ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layar ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran, dan pemeriksaan error serta memperbaikinya. Session. Layer session sesuai dengan namanya sering disalahartikan sebagai prosedur logon pada network dan berkaitan dengan keamanan. Layer ini menyediakan layanan kedua layer di atasnya melakukan koordinasi komunikasi secara entity layer yang diwakilkan. Beberapa protokol dan layer ini NetBIOS suatu session interface dan protokol dikembangkan oleh IBM.
yang menyediakan layanan ke layar presentation dan layar application. NetBEUI, suatu pengembangan dari NetBIOS yang digunakan pada versi Microsoft Networking seperti Windows dan LAMP Manager. Presentation, layar presentation dari model OSI melakukan hanya satu fungsi tunggal, translasi dari berbagai tipe pada sinteks sistem. Sebagai contoh, suatu koneksi antar PC dan mainframe membutuhkan konversi dari EBCDIC, karakter encoding, format ASCII, dan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Kompresi data atau enkripsi yang mungkin ditangani oleh layar ini. Application, layar ini adalah paling cerdas. Gateway berada pada layar ini. Gateway melakukan pekerjaan yang sama seperti sebuah router, tapi ada perbedaan di antara mereka. Layar aplikasi adalah penghubung antara aplikasi yang berjalan pada satu komputer dan resource network yang membutuhkan akses padanya. Layar application adalah layar di mana user akan beroperasi padanya. Protokol seperti FTP, Telnet, SMTP, HTTP, POP3 berada pada layar application. Ya, sekian dari presentasi dari 7 layar OSI dari kami. Terima kasih.